Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini ya, kita kembali bertemu di pembelajaran biologi. Semoga selalu sehat senantiasa buat yang hadir hari ini ya. Buat yang belum hadir agar semoga dapat segera ya ikut hadir dan ikut mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang memperoleh syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut dari materi kemarin ya. Sebelumnya kita bahas terkait pembelahan sel ya. Hari ini kita bahas terkait pola-pola hereditas atau penurunan sifat. Penurunan sifat ya. Nah, pertama yang harus kita pelajari di sini terkait penurunan sifat, ini ya, terkait persilangan ya, persilangan. Nah, pola hukum pewarisan sifat pertama kali diungkapkan ya, bukan ditemukan. Kalau ditemukan sebenarnya sudah lama hal ini ditemukan, namun lebih terkenal adalah ungkapan dari Mendel ya. Mendel di mana dalam pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Itu untuk hukum Mendel 1. Ya, segregasi bebas atau pemisahan secara bebas. Sedangkan untuk hukum Mendel 2 itu dikatakan sebagai hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Jadi pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda. Sebenarnya secara Islam gitu ya, jadi sebenarnya bebas itu bukan berarti bebas secara, ya kalau kata manusia mungkin nggak bisa kita campuri, makanya dikatakan sebagai bebas. Namun tetap itu adalah kodrat apa yang Allah takdirkan. Jadi sebenarnya Allah yang bermain. Kita mungkin dalam mempelajari pewarisan sifat kita bisa menerka-nerka, bisa menghitung peluang yang muncul, tetap Allah yang menentukan. Makanya dikatakan secara bebas ya. Ini si Mendel tadi. Nah, si Mendel tadi dalam proses percobaan persilangan tadi menggunakan ini dia, kacang kapri ya. Kacang kapri ini dia disilangkan ya. Nah, ini dia dengan berbagai karakteristik bentuknya. Jadi alasan dia kenapa memilih kacang kapri karena karakteristiknya macam-macam nih. Ada yang bulat, ada yang mengerut, ada yang kuning, ada yang hijau gitu ya. Nah, demikian. Ini sifat-sifat ini nanti yang saling ia silangkan. Nah, di sini ada kromosom seperti yang Ustaz sampaikan sebelumnya. Di dalam kromosom terdapat yang namanya gen. Ada yang namanya gen. Nah, letak gen disebutlah yang namanya alel. Jadi ini alel namanya. Letak gen, garis-garis ini alel. Ini gen A, ini gen B, ini gen C, ini gen D, demikian seterusnya. Jika hurufnya, nah huruf ini menentukan yang namanya gen. Kalau dia huruf kapital, maka dikatakan dia sebagai gen dominan. Gen dominan. Jika dia huruf kecil ya, maka dikatakanlah dia gen resesif. Apa itu dikatakan dominan? Apa itu dikatakan resesif? Dominan itu sifat yang menang. Jadi cenderungannya jika terjadi persilangan, gen dominan peluang munculnya lebih besar ya ketimbang gen resesif. Gen resesif itu adalah sifat atau gen yang kalah nantinya. Nah, jadi kalau dia huruf besar dua-dua atau huruf kecil dua-dua dikatakanlah sebagai homozigot. Homo itu artinya sama ya. Homozigot, jadi zigotnya sama. Sedangkan kalau dia berbeda, satu huruf besar, satu huruf kecil dikatakanlah sebagai heterozigot. Jadi ini heterozigot, A besar A kecil, B besar B kecil, heterozigot. Namun kalau dia A besar itu homozigot, atau C kecil dan D kecil itu homozigot. Kalau dia resesif maka homozigot resesif. Tapi kalau yang ini homozigot dominan karena dua-duanya huruf besar. Sampai sini paham? Ya, semoga lebih mudah ya dipahami ya. Nah, berikutnya kita belajar terkait nah, sebelum masuk ke persilangan, ini masuk persilangan ya.
Yang utama dalam persilangan adalah penentuan gamet. Nah, jadi untuk penentuan gamet sama-sama ya kita saksikan video berikut ya, video berikut terkait penjelasan mengenai penentuan gamet. Oke, selamat menyaksikan. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, berarti ingat yang ini heterozigot, ini heterozigot. Maka berdasarkan rumus tadi adalah jadi jumlah gametnya ada 4. Jadi 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah heterozigot. N tadi sama dengan 2 ya, B besar B kecil itu 1, K besar K kecil itu 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada 4 zigotnya. Apa aja itu? Ini dia. Ini dia. B besar B kecil K besar K kecil itu nanti saling berpasangan secara bebas, di mana B besar kemungkinan dapat menggandeng K besar dan K kecil. Jadi dia ada 2 gametnya, B besar K besar, B besar K kecil. Sedangkan B kecil juga menggandeng 2K, kalau nggak K besar K kecil, maka juga 2 kan? Maka jumlahnya adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi betul perhitungan 2 pangkat 2 tadi. Oke, coba perhatikan. Ini ada contoh soal nih pada gambar ya, ada contoh soal. Ini contohnya, ada K besar K kecil, L besar L kecil. Maka berapa jumlah heterozigotnya? Kan ada 2, K besar K kecil, L besar L kecil. Maka sama dengan 2 pangkat N. Maka nilai 2 adalah jumlah heterozigot. Ada 2 kan? Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 nanti gametnya. Apa aja itu? Nanti bisa K besar berpasangan L besar, K besar pasangan dengan L kecil. Itu 2. 2 lagi mana? K kecil berpasangan dengan L besar, K kecil berpasangan dengan L kecil. Nah, demikian kalau yang ini. Nah, kalau ini berapa jumlah heterozigotnya? Iya, 1. Hanya A besar A kecil ini kan? Maka 2 pangkat 1, yaitu sama dengan 2. Apa aja itu? A nanti tentunya akan berpasangan dengan B besar dan C besar saja. Tidak ada pilihan yang lain. Demikian juga A kecil hanya bisa berpasangan dengan B besar dan C besar. Jadi A besar, B besar, C besar dengan A kecil, B besar, C besar. 2. Demikian seterusnya.
38 ya. Oke, itu dia cara penentuan jumlah dan gamet. Oke, sampai sini akan Ustaz jelaskan sedikit terkait hukum Mendel 1. Nah, di sini ada bunga putih dengan sifat P kecil P kecil. Nah, putih itu adalah sifat yang bisa terlihat. Itu namanya fenotip. Apa namanya? Fenotip. Sedangkan kalau P kecil itu hanya simbol huruf dikatakan sebagai genotip. Genotip ya. Jadi kalau fenotip itu yang sifat yang bisa dilihat, kalau genotip itu yang berupa disimbolkan dengan huruf. P kecil itu resesif ya. Ini dia. Kemudian P besar P kecil itu heterozigot. Ungu itu fenotipnya. P besar P kecil itu genotipnya. Jadi nah, gametnya ingat P kecil, maka gamet yang mungkin muncul adalah hanya P kecil. Ya. Nah, sedangkan kalau yang P besar P kecil gametnya adalah kalau nggak 2 P besar, satu lagi P kecil. Ya, jadi yang nanti dapatnya apa? Ini satu dia P besar P kecil. Kemudian ini P besar P kecil, ini P besar P kecil, ini P besar P kecil. Jadi total semua P besar P kecil, ingat P besar itu sifat dominan. Maka muncul sifat dominannya adalah warna ungu. Makanya untuk persilangan pertama 100% bunganya berwarna ungu. Ya. Berikutnya ketika disilangkan sesamanya P besar P kecil, maka gametnya ada 2, ada P besar, ada P kecil. Demikian juga ini ada P besar, ada P kecil. Maka disilangkan P besar ketemu P besar, P besar itu ungu. P besar ketemu P kecil, P besar P kecil itu ungu. P besar ketemu P besar dia P kecil ketemu P besar ya, afwan. Maka P besar P kecil juga warna ungu. Ingat ya, huruf dominan, gen dominan selalu disebut di awal, walaupun dia di sini P kecil duluan. Ya, tetap P besar P kecil. Jadi ada 3 yang ungu, kemudian P kecil 1 warna putih. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Jadi ada kemungkinan 3 muncul warna ungu lebih besar, sedangkan peluang munculnya warna putih hanya 1. Jadi 3/4 dan 1/4 untuk warna putih. Oke. Nah, ini dia. Tadi terkait persilangan ya, B besar B kecil tadi. Ini juga. Nah,
B besar B kecil, ini B besar B kecil. Ini B besar ketemu B besar, B besar B besar warna ungu. B kecil ketemu B besar, B besar B kecil. Ingat B besar selalu disebut lebih awal juga warna ungu. B kecil ketemu B kecil, B kecil B kecil, B besar ketemu B kecil, B besar B kecil. Ini dia 3:1, 3 berwarna ungu dan 1 berwarna putih. Ya, mungkin itu untuk terkait apa? Terkait jumlah apa namanya persilangan ya, persilangan tadi. Ini dia. Nah, genotip, fenotip, ini genotip nih, huruf simbolnya huruf, sedangkan fenotip itu warna. Perbandingannya, kenapa 1:2:1? Ingat, P besar itu jumlahnya cuma 1, P besar P kecil jumlahnya ada 2, P kecil jumlahnya 1. Makanya 1:2:1. Namun setelah dia fenotip, yang muncul warnanya, maka ada 3 warna ungu, sedangkan 1 berwarna putih. Oke. Nah, jadi untuk latihan kalian ya, untuk latihan. Nah, untuk latihan kalian, Ustadz mau ya, untuk nomor 1, kalian hitung dulu lah. Hitung dan tentukan gamet pada sifat genotip di bawah ini ya. Hitung dan tentukan ya. Hitung jumlah gametnya berapa ya, berarti pakai rumus 2/n tadi, dimana yang A misalnya ini hapus saja ya. A itu A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Itu berapa jumlah gametnya, baru tentukan gametnya itu apa-apa aja. Yang B, A besar K besar K kecil, L besar M besar M kecil. Nah, itu jumlahnya berapa. Oke, baru tentukan gametnya apa-apa aja. Yang C, J besar J kecil, N besar N kecil. Itu jumlahnya berapa, jumlah gametnya berapa, dan kemudian tentukan gametnya apa aja. Sama seperti video tadi. Yang C, A besar B besar. Dan nah, mungkin ini aja ya tugasnya. Coba dikerjakan. Oke, itu aja ya untuk tugas hari ini ya. Jadi ada 4 soal, sebenarnya ada masing-masing 2 soal ya. Tentukan jumlah gametnya berapa ya, tentukan jumlah gametnya berapa, baru tentukan gametnya itu apa-apa aja gitu ya. Nah, terkait hal ini kalau ada pertanyaan silahkan diajukan pertanyaan. Ustadz buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan terkait materi hari ini. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah terkait catatan hari ini, yaitu mengenai beberapa pengertian di bawah ini ya. Nah, jadi tadi apa itu homozigot? Apa itu homozigot? Itu catatannya ya. Kemudian apa itu heterozigot? Nah, kemudian ada itu namanya, ada apa itu yang namanya sifat dominan. Apa itu dominan? Oke, baru ada yang namanya sifat
resesif. Nah, itu coba dicari. Nah, baru ada sifat dominan, ada sifat resesif, ada yang namanya ada fenotip. Apa itu fenotip? Kemudian ada fenotip, kemudian ada yang namanya genotip. Nah, ada fenotip, ada genotip, kemudian ada juga nanti yang namanya adalah parental. Apa itu parental? Dan ada yang namanya filial. Nah, itu coba dicari ya. Pengertiannya dibuat di catatannya. Jadi total semua itulah tugasnya. Jadi hitung dulu jumlah gametnya dari sini 2 pangkat n, di mana n sama dengan heterozigot, baru tentukan gametnya apa-apa aja sesuai dengan video tadi. Kemudian untuk yang ini, nah ini buatlah penjelasan atau pengertian dari masing-masing di catatannya. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan di chatnya ya. Nah, Gilang nanya, Ustadz mau nanya nih, kalau A besar A kecil, B besar B kecil kan 2N. Kalau A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil berarti 3N gitu Ustadz. Nah, kan Ustadz bilang tadi N itu sama dengan jumlah heterozigot. Jumlah heterozigot. Jadi kalau A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, maka 2 pangkat berapa kan gitu. Heterozigotnya berapa? A besar A kecil ini 1, B besar B kecil ini 2, C besar C kecil itu 3. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3. Ya udah 2 pangkat 3 berapa? Itulah hasilnya. Baru tentukanlah gametnya apa-apa aja. Jadi bukan berarti dia ada 3 jadi 3N, enggak. Tetap rumusnya 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah heterozigot. Nah, jadi yang perlu kalian hitung dari ini adalah berapa banyak heterozigotnya. Yang B berapa banyak heterozigotnya. Maka 2 pangkat N. Maka N itulah jumlah heterozigotnya. Ya, mungkin sampai sini ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Sebelum nanti masuk Ustadz jelaskan penjelasan terkait mengenai soal ya. Akmal boleh. Mau nanya apa Akmal? Itu yang akhirannya nanti itu ya, yang nanti A besar, B kecil, A besar, B besar, itu gamet. Iya, itu gamet namanya. Jadi akhirannya itu nanti yang kayak di video sebelumnya itu ada A besar A kecil, B besar B kecil. Pokoknya dijabarkan dia menggunakan garpu ya, menggunakan garpu. Jadi kalau A besar ada A kecil, maka buatlah A besar di atas, A kecil di bawah. Baru masing-masing A besar nanti kawannya apa? Bisa B besar, bisa B kecil, maka buatlah dia bercabang 2. Ada B besar, ada B kecil. Demikian seterusnya. Jadi B besar B kecil nanti kemungkinan kawannya apa? Bisa C besar, bisa C kecil. Buat lagi dia cabangnya. Kalau dia heterozigot, tapi kalau dia homozigot nggak bercabang dia, kemungkinannya cuma 1 ya. Itu tadi. Ustadz mau nanya nih, Afwan. Kalau A besar A kecil, B besar B kecil kan 2N ya. Jadi 2N itu angka mutlak. Iya, 2 itu udah angka mutlak. Udah dalam rumus dia, 2. N-nya saja yang berubah. 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah heterozigot. Berapa banyak heterozigotnya itu yang perlu kalian hitung. Jadi kalau yang ini berapa heterozigotnya gitu ya. Demikian. Oke, mungkin Rabiah ada mau bertanya? Silahkan. Oke, gantian. Gamet itu adalah, ingat ya, gamet itu kan setengah dari
gen induk. Jadi ini dia induknya kan. Maka munculnya gamet, peluang munculnya gametnya apa-apa aja. Maka peluang setengah dari ini apa-apa aja. Maka yang muncul adalah kalau dia heterozigot, ya dua lah kemungkinan yang muncul kan. Kalau nggak A besar, A kecil. Kalau dia homozigot berarti peluang munculnya cuma satu. Iya betul, peluang munculnya apa aja seperti yang di video tadi gitu. Boleh, boleh. Kalau papan catur boleh. Tapi dalam papan catur ini nggak pakai papan catur kayak. Kalau papan catur tuh pakai persilangan. Kita kan belum pakai persilangan. Kita hanya menentukan gamet. Hanya menentukan gamet dulu. Nanti setelah ini baru kita belajar terkait persilangan. Ya. Jadi hanya penentuan gametnya aja dulu. Karena gamet ini perlu penting. Kenapa? Kalau dia persilangan di gamet aja udah salah, maka persilangannya nanti juga salah. Makanya Ustadz perlu penekanan terhadap penghitungan gamet. Ya. Jadi ingat tentukan gametnya jumlahnya berapa, baru gametnya itu apa-apa aja. Oke? Nah, afan wa iya. Oke, kalau ada yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, Akmal. Akmal nanya apa, Akmal? Nah, ujian praktek biologinya, nah biasa kalau Ustadz persilangan lebih kepada mungkin di kondisi seperti ini gitu ya, lebih kepada karena Ustadz nggak bisa bimbing langsung ya terkait praktek persilangan, mungkin hanya menjawab soal saja. Menjawab soal bisa soalnya terkait persilangan atau ya soal terkait gamet seperti ini, atau nanti kalian hanya melengkapin saja yang sudah Ustadz susun terkait bagaimana cara penentuan gamet dan jumlahnya. Kalian tinggal mengisi titik-titiknya saja, mungkin seperti itu ya. Karena di kondisinya seperti ini. Nah, kalau biasanya Ustadz kalau misalnya kita ketemu langsung kita pakai kancing genetika biasanya, atau buatnya pakai origami. Namun karena kondisinya jauh, Ustadz nggak bisa bimbing, nanti kalian pada bingung kayak mana apa yang mau dilakuin gitu ya. Oke, syukran Ustaz buat Akmal ya. Ustaz buat Akmal karena sudah bertanya ya. Oke, berikutnya Rabiah silahkan. Nah. Bukan, kemarin kan Ustaz udah singgung kalau mitosis amitosis itu udah semua kita bahas kemarin. Karena dia iya betul. Jadi nggak banyak-banyak itu pembelahan sel. Hanya kalau kalian sudah memahami tahapan apa saja yang terjadi, kemudian apa perbedaannya, itu sudah dikategorikan, kalian sudah tuntas. Tapi kalau kalian pun bingung mengenai itu, berarti kalian belum selesai materi itu. Makanya Ustadz harap kemarin tugas-tugas kemarin semua dikerjakan. Kenapa? Karena itulah yang mengarah kepada pemahaman kalian terkait bab tersebut. Oke? Gitu. Makanya kita lanjut persilangan. Iya, untuk bab semester ini sebenarnya bab ini terakhir, walaupun sebenarnya nanti ada namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Tapi ya berkaitan juga dengan hukum Mendel ini sebenarnya, tetap persilangan. Jadi ini materi terakhir kita untuk semester ini, makanya Ustadz coba kejar. Kenapa? Karena biasanya sering muncul dalam bentuk soal, baik itu SBMPTN ya, soal di akhir evaluasi biasanya muncul persilangan. Makanya setidaknya kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Itu saja ya. Oke, ada lagi? Ada ya. Nah, ini yang hadir cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Yang lain mana nih? Ustadz Arab yang lain, ayolah kita sama-sama dewasa ya. Ingat belajar itu adalah keinginan kita bersama gitu ya. Jadi walaupun di kondisi seperti ini, Ustadz harap tetaplah semangat, tetaplah mengikuti pembelajaran daring ini sebagaimana biasa di kelas. Ini kalau seperti ini Ustadz sanksi nanti kalau antum semua saat menjawab ujian itu gimana gitu ya. Oke. Mungkin itu aja ya untuk hari ini ya. Karena waktu sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi langsung, jangan lupa kerjakan tugasnya. Insya Allah yang tugas kemarin Ustadz rekap ya. Dengan tugas hari ini waktunya agak panjang, coba dikerjakan secara bertahap ya.
Nah, kalau ada pertanyaan boleh diajukan, boleh telepon ustadznya kayak Akmal gitu kan. Kalau ada pertanyaan nggak ngerti ya telepon aja, nggak masalah. Ustadz terbuka untuk itu ya, karena di kondisinya seperti ini. Ya mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.